Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Ini adalah channel kita, channel yang khusus membahas tentang info-info edukasi. Dan hari-hari terakhir ini, admin secara khusus membahas tuntas tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platform Merdeka Mengajar. Kali ini admin akan menginformasikan kepada Bapak Ibu guru semua terkait pilihan-pilihan yang mungkin untuk kali ini harus Bapak Ibu hindari. Karena Bapak Ibu akan mengalami kesulitan ketika mengumpulkan bukti-bukti pendukungnya semua. Mari kita mulai. Silakan buka platform Merdeka Mengajarnya masing-masing. Kemudian scroll dan pilih saja fitur pengelolaan kinerja. Kemudian silakan lanjutkan rencana kerja Bapak Ibu semua. Silakan klik tombol lanjut rencana kerja seperti biasa. Kemudian pilih saja pilihan-pilihan yang sesuai rekomendasi dari rapor pendidikan. Silakan bisa diikuti video-video saya sebelumnya. Karena kali ini saya akan fokus pada pilihan-pilihan yang harus Bapak Ibu hindari. Maka kita langsung saja ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu semua harus wajib mengumpulkan minimal 32 poin. Nah, yang saya maksud adalah di RHK ini ya Bapak Ibu ya, rencana hasil kerja ini yang harus Bapak Ibu hindari adalah pilihan-pilihan sebagai berikut. Silakan klik saja pilih. Nah, yang pertama, pilihan yang paling atas, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar. Silakan diambil. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik, silakan diambil. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching, boleh diambil. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Nah, ini yang harus Bapak Ibu hindari ya. Kenapa? Karena untuk menjadi penelaah aksi nyata, Bapak Ibu harus melewati beberapa seleksi. Nah, ini yang saya maksud poin atau kegiatan yang harusnya Bapak Ibu hindari. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik baik. Ini juga harus Bapak Ibu hindari minimal untuk semester ini. Kenapa? Karena untuk menjadi penelaah cerita praktik baik atau penelaah aksi nyata tadi, Bapak Ibu harus melewati beberapa seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan. Itu dua hal yang harus Bapak Ibu hindari. Yang berikut, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Ini juga harus dihindari dulu Bapak Ibu ya, minimal untuk semester ini, karena ini sekali lagi harus melewati beberapa proses seleksi. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Ini juga kalau boleh dihindari dulu untuk semester ini. Ini 4 kegiatan ya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu hindari. Yang kemudian kegiatan yang berikut meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Ini juga harus Bapak Ibu hindari minimal di semester ini dulu ya, karena harus Bapak Ibu lewati seleksi-seleksi tertentu. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik. Ini boleh diambil. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan. Ini boleh juga diambil. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri. Boleh juga diambil. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, atau pengajar praktik. Ini hanya jika Bapak Ibu sudah pengajar praktik ya. Kalau belum, sebaiknya dihindari dulu. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik. Ini juga dihindari Bapak Ibu, karena Bapak Ibu harus melewati serangkaian tes juga. Kemudian meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih pengakuan atau penghargaan. Sekira ini juga dihindari dulu ya Bapak Ibu ya, karena kita belum tahu apakah Bapak Ibu mengikuti tes akan lulus ya. Kemudian yang berikut, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Ini boleh diambil. Kemudian peran sebagai praktik magang. Ini boleh diambil. Peran sebagai penggerak komunitas. Boleh diambil. Kemudian peran sebagai peserta program pelatihan guru penggerak. Ini bergantung apakah Bapak Ibu sudah lolos atau belum. Jadi setelah kita lihat semua kegiatan-kegiatannya Bapak Ibu, kurang lebih ada 6 kegiatan yang harus Bapak Ibu hindari. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan itu Bapak Ibu harus melewati serangkaian seleksi. Saya kira itu beberapa 6 kegiatan yang mesti Bapak Ibu hindari. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton.